Shalom saudara-saudaraku. Bahan bacaan untuk renungan atau khotbah minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca menurut terjemahan baru Alkitab edisi yang kedua. Sabda Tuhan demikian. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya dengan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita, hidup karena percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam hidup ini, seringkali kita terjebak dalam realitas yang hanya bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Kita cenderung mempercayai apa yang terlihat, apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita. Untuk hal yang belum kita lihat ataupun tak dapat kita sentuh atau kita raba, terlalu sulit bagi kita untuk mempercayainya. Dan jujur kita harus akui bahwa kita lebih sering memilih sikap Lot dalam mengambil keputusan dengan menjadikan pandangan mata sebagai sebuah kebenaran dibandingkan memilih sikap Abraham yang taat sepenuhnya pada keputusan Allah. Lot memilih lembah Yordan yang sangat subur itu, lembah yang digambarkan laksana taman Tuhan, Kejadian pasal 13 ayat 10. Sekalipun Lot tahu bahwa penduduk kota Sodom dan Gomora yang mendiami lembah itu, perilaku mereka sangat jahat di mata Tuhan, namun tetap Lot memilihnya. Sedang Abraham, ia kembali menjadi penumpang di tanah orang Kanaan. Tetapi Abraham tetap percaya pada janji Tuhan. Dan saya mau mengatakan kepada saudara semua bahwa sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal,
maka panggilan hidup kita jauh lebih besar daripada sekedar hidup berdasarkan apa yang terlihat di dunia ini. Panggilan kita adalah hidup berdasarkan iman kepada sesuatu yang tidak kita lihat, namun ada. Dan kita berpengharapan bahwa dengan iman, apa yang tidak kita lihat itu akan menjadi nyata sebagai realitas abadi yang akan kita sentuh, kita lihat, kita rasakan, dan kita nikmati bersama. Karena itu kita bertanggung jawab untuk menjaga kesucian hati kita, agar kita tetap percaya atau kita tetap beriman di tengah tantangan hidup dunia yang sangat materialistis ini. Ingatlah sabda bahagia dalam Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara setuju atau tidak? Tapi hal ini saya mau sampaikan dan tegaskan, bahwa seringkali apa yang kelihatan di mata kita hanyalah sebuah fata morgana, bukan hal yang sebenarnya. Coba renungkan, siapa yang bisa menyangka hidup Yusuf yang diperlakukan kasar oleh saudaranya, ia dijual kepada pedagang budak oleh saudara-saudaranya yang iri dan jahat, lalu ia dibawa ke Mesir dan dibeli oleh pejabat istana yang bernama Potifar. Siapa yang bisa menyangka Yusuf yang kemudian dicampakkan ke dalam penjara karena fitnah keji, meringkuk dalam penjara bersama tahanan politik yang dicap sebagai pengkhianat bangsa, tiba-tiba oleh perjalanan waktu berubah secara total menjadi seorang pembesar kerajaan yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan roda pemerintahan di seluruh wilayah Mesir. Juga saudara-saudara, siapa yang dapat menyangka Israel bisa luput dari kejaran tentara Mesir yang lengkap dengan senjata perang yang mematikan, karena di depan mereka terbentang lautan yang sangat luas. Siapa bisa menyangka? Karena tidak ada tanda-tanda bahwa bangsa itu bisa selamat. Tetapi faktanya, karena iman, mereka selamat. Dan ingatlah, ketika Daud berdiri di hadapan raksasa bernama Goliat, tidak terlihat bahwa Goliat akan terkalahkan dan Daud akan mengalami kemenangan. Hanya mata iman yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ibrani pasal 11 ayat 1 mendefinisikan iman itu dengan kata-kata ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman adalah fondamen dari apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan. Iman adalah daya dorong bagi kita, orang-orang yang percaya, untuk bergerak maju mewujudkan apa yang kita harapkan. Iman memberi keyakinan yang kokoh bahwa berjalan bersama dengan Tuhan atau berrelasi dengan Tuhan memberikan jaminan kepastian bagi setiap kita untuk meraih apa yang kita sedang perjuangkan. Dan inilah yang diyakini oleh Daud, bahwa bersama dengan Tuhan, Goliat yang mempunyai badan yang jauh lebih besar daripada dirinya, ia dapat kalahkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6-17 hendak mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup dalam iman. Bahkan ketika kita belum melihat segala sesuatunya dengan jelas, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai orang percaya
kita hidup dalam pengharapan yang lebih tinggi dari sekedar apa yang dapat kita saksikan di dunia ini. Paulus mengajarkan kita bahwa hidup oleh iman akan memberi jaminan bagi setiap orang untuk melewati kemustahilan. Hidup karena percaya akan memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menggapai apa yang ia cita-citakan. Hidup oleh percaya akan membuat setiap orang mengalami damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, ketika keadaan hidupmu sedang terjepit, jangan cepat menarik kesimpulan bahwa Allah tidak menaruh peduli lagi terhadap saudara. Jikalau saudara sekarang ini sedang bergumul, jangan cepat menarik kesimpulan bahwa Allah telah meninggalkan saudara. Bisa jadi pergumulan yang sangat berat yang membuat hidup kita semakin tertekan. Ada perasaan sakit dan pahit. Bisa jadi hal itu dipakai oleh Tuhan untuk mengasah kita semua menjadi pribadi yang tangguh. Karena itu dibutuhkan kesabaran dan keteguhan iman untuk tetap menjalani hidup dalam percaya. Percaya kepada janji Allah. Percaya pada firman Allah bahwa Ia akan memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Jalani hidupmu bukan berdasarkan apa yang engkau lihat, tetapi berdasarkan iman. Paulus mengatakan, hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.